Hai semuanya, sebelum menjelaskan tugas presentasi kami, sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya Krisanti Monita Boru Aritonang. Yang kedua ada Krisdayanti Siagian. Yang ketiga ada Donice Sihombing. Dan keempat ada Asep Gultom. Baiklah, presentasi kami ini akan dijelaskan yang pertama oleh Saudara Donice Sihombing. Silakan. Oke, baiklah saya akan melanjutkan presentasi kami. Tapi sebelum saya memulai presentasi, saya akan menjelaskan judul tugas kami yaitu tentang Ethics of IT Organization. Yang dimana di sini ada yang pertama masalah utama etika organisasi. Masalah utama etika organisasi memiliki 4 bagian. Yang pertama pengertian etika, yang kedua etika dan teknologi tantangan masa depan, yang ketiga kode etik profesi bidang teknologi informatika, yang keempat profesionalisme seorang etik. Yang pertama pengertian etika. Etika memiliki 3 arti sebagai berikut. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Yang kedua, kumpulan asa atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Dari asal usul katanya, etika berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik menurut Profesor Robert Salomon. Etika dapat dikelompokkan menjadi 2 definisi, yaitu 1. Etika merupakan karakter individu. Dalam hal ini, termasuk bahwa orang yang beretika adalah orang yang baik. Yang kedua, etika merupakan hukum sosial. Etika merupakan hukum yang mengatur, mengendalikan, serta membatasi perilaku manusia. Yang kedua, etika dan teknologi tantangan masa depan. Perkembangan teknologi yang terjadi dalam kehidupan manusia, seperti revolusi yang memberikan banyak perubahan pada cara berpikir manusia, baik dalam usaha pemecahan masalah, perencanaan, maupun pengambilan keputusan. Perubahan yang terjadi cara berpikir manusia sebagai salah satu akibat perkembangan teknologi tersebut. Sedikit banyak akan berpengaruh terhadap pelaksanaan dan cara pandang manusia terhadap etika dan norma-norma dalam kehidupan. Teknologi sebenarnya alat yang digunakan manusia untuk menjawab tantangan hidup. Yang ketiga, kode etik seorang profesional teknologi informasi atau TI. Dalam lingkungan TI, kode etik profesinya memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer TI dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi, serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien atau pengguna jasa, misalnya pembuatan sebuah program aplikasi. Seorang profesional tidak dapat membuat program semaunya. Ada beberapa hal yang harus dia perhatikan, seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya, atau user dapat menjamin keamanan atau security sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya, atau misalnya hacker, cracker, dan lain-lain. Yang ketiga, yang keempat, profesionalisme seorang IT. Contoh ciri-ciri profesionalisme di bidang IT adalah 1. Keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoritis profesional. Diasumsikan mempunyai pengetahuan teoritis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasar pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktek. Yang kedua, asosiasi profesional profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya. Organisasi profesi tersebut biasanya memiliki persyaratan khusus untuk menjadi anggotanya. Yang ketiga, pendidikan yang ekstensif. Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi. Yang keempat, ujian kompetensi sebelum memasuki organisasi profesional. Biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoritis. Yang kelima, pelatihan institusional selain ujian. Juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusional dalam calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui pengembangan profesional juga dipersyaratkan. Yang keenam, lisensi profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi, sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya.
Contoh pelanggaran etika IT. Kejahatan komputer. Kejahatan yang timbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Kejahatan komputer terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi komputer saat ini. Beberapa jenis kejahatan komputer meliputi denial of service atau melumpuhkan layanan sebuah sistem komputer, penyebaran spam, carding, atau pencurian melalui internet, dan lain-lain. Contoh yang kedua, netiquette. Netiquette merupakan aspek penting dalam perkembangan teknologi komputer. Internet merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan komputer di dunia sehingga komputer dapat mengakses satu sama lain. Internet menjadi peluang baru dalam perkembangan bisnis, pendidikan, kesehatan, layanan, pemerintah, dan bidang-bidang lainnya. Melalui internet, interaksi manusia dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka. Tingginya tingkat pemakaian internet di dunia melahirkan sebuah aturan baru di bidang internet, yaitu netiquette. Netiquette merupakan sebuah etika acuan dan dalam berkomunikasi menggunakan internet. E-commerce. Yang ketiga adalah e-commerce. Berkembangnya penggunaan internet di dunia berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan perdagangan negara. Melalui internet, transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Akan tetapi, perdagangan melalui internet atau yang lebih dikenal dengan e-commerce ini menghasilkan permasalahan baru seperti perlindungan konsumen, permasalahan kontrak transaksi, masalah pajak, dan kasus-kasus pemalsuan tanda tangan digital. Untuk menangani permasalahan tersebut, para penjual dan pembeli menggunakan Unilateral Model Law on Electronic Commerce pada tahun 1996 sebagai acuan dalam melakukan transaksi lewat internet. Etika bisnis dan e-commerce. Etika bisnis dan e-commerce memiliki 2 poin penting. Yang pertama, cakupan etika bisnis, prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama, cakupan etika bisnis. Cakupan etika bisnis memiliki 4 bagian, yaitu 1. Penerapan prinsip-prinsip etika umum pada praktik-praktik khusus dan bisnis. Yang kedua, etika bisnis tidak hanya menyangkut penerapan prinsip etika pada kegiatan bisnis, tetapi merupakan meta-etika yang juga menyoroti apakah perilaku dinilai etis atau tidak secara individu dapat diterapkan pada organisasi atau perusahaan bisnis. Yang ketiga, bidang penilaian etika bisnis menyangkut asumsi mengenai bisnis. Yang keempat, etika bisnis juga menyangkut bidang yang biasanya sudah meluas lebih dari sekedar etika, seperti dalam teori organisasi. Prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa manusia dapat bertindak secara bebas berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggap baik, tapi otonomi juga memerlukan adanya tanggung jawab. Yang kedua, prinsip kejujuran. Kejujuran adalah prinsip etika bisnis yang cukup penting karena menjamin kelanggengan sebuah kegiatan bisnis. Beberapa contoh aspek kejujuran dalam etika bisnis antara lain kejujuran dalam menjual atau menawarkan barang dengan harga yang sesuai dengan kualitas barang yang dijual atau ditawarkan tersebut. Kejujuran dalam kegiatan perusahaan menyangkut hubungan kerja antar pemimpin dengan pekerja. Kejujuran dalam melakukan perjanjian bagi perjanjian kontrak, jual beli maupun perjanjian yang lain. Prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Berbuat baik atau beneficence dan berbuat jahat atau non-maleficency merupakan prinsip moral untuk bertindak baik kepada orang lain dalam segala bidang. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang menuntut bahwa dalam hubungan bisnis, seorang memperlakukan orang lain sesuai haknya. Yang terakhir adalah prinsip hormat pada diri sendiri. Prinsip ini sama artinya dengan prinsip menghargai diri sendiri bahwa melakukan hubungan bisnis. Manusia memiliki kewajiban moral untuk melakukan dirinya sebagai pribadi yang memiliki nilai sama dengan pribadi lainnya. Yang kedua adalah whistleblowing. Bagi Anda insan marine yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggar kode etik, pengertian whistleblowing. Whistleblowing ada 2 poin penting. Yang pertama, whistleblowing system.
Yang kedua, whistleblower. Yang pertama, whistleblowing system adalah aplikasi yang disediakan perusahaan sebagai bentuk komitmen manajemen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Yang kedua, whistleblower adalah individu yang akan datang kepada Anda atau sering secara diam-diam, melaporkan kemungkinan kecurangan, aktivitas yang tidak jujur, atau kecurangan lain yang dilakukan oleh orang lain di tempat kerja. Bagi Anda, insan marin yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran kode etik, peraturan, dan ketentuan hukum yang terjadi marin, Anda dapat memberikan laporan melalui form di bawah ini. Anda tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri Anda, karena marin akan merahasiakan identitas diri Anda sebagai whistleblower. Marin menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda laporkan dan akan menindaklanjuti setiap laporan yang diterima. Hotline khusus untuk whistleblower adalah infrastruktur dasar yang dibutuhkan untuk mendorong orang-orang melakukan tindakan yang benar dan sering dipandang sebagai salah satu langkah terpenting dalam sebuah perusahaan untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap perilaku etis. Meskipun mungkin benar, hal ini juga sangat bergantung pada apakah hotline ini digunakan secara aktif. Pada laporan yang sama diketahui bahwa hanya 53% dari responden yang disiapkan untuk menggunakan hotline whistleblower ketika dibandingkan dengan 80% dari responden di laporan 2013 Asia Pacific Fraud Survey Report. Penurunan signifikan ini adalah akibat dari meningkatnya ketakutan akan kurangnya perlindungan hukum dan atau kurang terjaganya kerahasiaan untuk whistleblower. Walaupun jika ada undang-undang melindungi whistleblower, perusahaan itu sendiri harus mendorong adanya perlindungan yang lebih untuk para whistleblower. Karena whistleblowing adalah elemen kunci dari tindakan anti korupsi di dalam tempat kerja. Mereka adalah orang pertama yang datang dalam bentuk kontrak apapun ataupun menyaksikan kejadian seperti pelanggaran undang-undang negara bagian atau lokal, penagihan barang yang tidak terkirim atau jenis kegiatan keuangan yang curang, yang dapat menyebabkan lebih banyak kerugian untuk perusahaan jika dibiarkan tidak terungkap. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 3, Grand Computing. Pengertian dari Grand Computing adalah perilaku menggunakan sumber daya komputasi secara efisien dengan cara memaksimalkan energi, memperpanjang masa pakai perangkat keras, meminimalkan penggunaan kertas, dan beberapa hal teknis lainnya. Sasaran utama Grand Computing adalah bumi, manusia, serta laba. Grand Computing tercetus dari Badan Perlindungan Lingkungan di Amerika yang meluncurkan program Energy Star pada tahun 1992. Energy Star adalah sebuah program yang melabeli efisiensi energi pada hardware dan sumber daya komputer yang ramah lingkungan dan hemat energi. Pada dasarnya, efisiensi pengguna komputer adalah komputasi adalah grand computing. Kategori umum untuk menjadi grand dalam dunia IT. Yang pertama ada grand use, minimalkan konsumsi listrik perangkat komputer dalam cara yang ramah lingkungan. Yang kedua, grand disposal, membuat kembali komputer yang sudah ada atau mendaur ulang perangkat elektronik yang tidak digunakan. Yang ketiga, grand design, merancang komputer yang hemat energi, server, printer, proyektor, dan perangkat. Yang keempat, grand manufaktur, minimalkan limbah selama proses pembuatan komputer dan mengurangi dampak terhadap lingkungan. Selanjutnya, keempat, kode etik industri ICT. Kegiatan kode IT teknik industri. Yang pertama, merancang
Yang kedua, meningkatkan. Yang ketiga, menginstalasi sebuah sistem yang terintegrasi. Yang pertama, merancang. Merancang menunjukkan kemampuan untuk secara kreatif mengkombinasikan pengetahuan yang telah dimiliki ke dalam sebuah sistem. Di sini sistem tidak hanya terkungkung pada pemahaman sistem manufaktur saja, tetapi dapat pula beberapa sistem solusi integratif, yaitu sistem yang multi-prefektif dan multidisiplin. Yang kedua ada meningkatkan. Meningkatkan berkaitan dengan kemampuan dari manajemen. Dalam manajemen di sini harus ada peningkatan yang dilakukan untuk memecahkan masalah. Dalam proses ini mencakup dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis dengan berbasis data dan berpikir sistem. Yang ketiga ada menginstalasi sebuah sistem yang terintegrasi. Menginstalasi menunjukkan kemampuan untuk melakukan pendefinisian langkah-langkah yang dibutuhkan untuk melakukan instalasi terhadap rancangan sistem. Dari kemampuan yang dapat dilakukan tersebut, maka seorang industri dapat bekerja di bidang kerja yang cukup luas, di berbagai tipe industri, baik manufaktur maupun jasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Alasep. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kami. Yang kelima, implikasi etis profesional IT dalam pelayanan publik. Implikasi IT dalam pelayanan publik. Yang pertama, penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan publik juga memberikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan daerah, di mana daerah dapat menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah proses pelayanan, memperkenalkan potensi daerah, serta meningkatkan interaksi dengan masyarakat dan bisnis. Memberikan pelayanan publik yang prima merupakan tujuan setiap pemerintah daerah. Pemerintah daerah saat ini berlomba-lomba menerapkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mendapatkan bantuan yang mewujudkannya. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup aktivitas yang saling berkaitan, yaitu mengelola data, mengelola informasi, dan sistem manajemen. Perkembangan teknologi informasi serta penerapan koneksivitas internet ke dalam tata kelola pemerintah diharapkan mampu mengatasi berbagai macam persoalan melalui peningkatan efisien, inovasi, produktivitas, perluasan jangkauan, dan penghematan biaya. Baru yang keenam, etika dan teknologi informasi. Di dalam etika pada teknologi informasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, etika dan teknologi sistem informasi.